Aku hanyalah seorang pengantar makanan miskin, tetapi dengan mudahnya memperbaiki kursi antik jutaan dolar milik seorang taipan keuangan. Tuan muda kaya itu menawariku gaji 3 juta setahun untuk menjadi konsultan eksklusifnya, tapi aku hanya tersenyum dingin. Keterampilan yang diajarkan kakekku tidak akan pernah tunduk pada kaum kapitalis. 2 tahun yang lalu, aku adalah seorang tukang kayu kecil dari desa yang bekerja mati-matian dan tidak menghasilkan 2.000 yuan sebulan. Teman masa kecilku dari desa yang sama mengatakan, menjadi pengantar makanan di kota besar bisa menghasilkan lebih dari 10.000 sebulan. Aku pun membuang alat ketamku dan datang ke kota metropolitan ini. Sekarang, aku membawa sebungkus nasi kaki babi seharga 28 yuan berdiri di teras depan. Melihat taipan keuangan yang bernilai ratusan juta ini panik seperti semut di atas wajan panas. Kalau kursi ini tidak bisa diperbaiki, perusahaan kalian tunggu saja sampai bangkrut. Pak Wang, harap tenang. Ini adalah kursi topi pejabat si cutu dari kayu Huang Huali, barang antik dari dinasti Ming. Kami benar-benar tidak berani sembarangan menyentuhnya. Para ahli di negara ini yang bisa memperbaikinya. Jadwal mereka semua sudah penuh sampai tahun depan. Aku tidak peduli. Akhir pekan ini aku akan mengadakan pesta pribadi di rumah. Kursi ini adalah pajangan utamanya. Kalau sampai terjadi masalah, siapa di antara kalian yang bisa mengganti rugi harga diriku? Waktunya akan segera habis. Kalau tidak segera diterima, pesanan ini akan melewati batas waktu dan aku akan didenda 3 yuan. Jangan sentuh, Pak Wang. Aku boleh lihat? Kamu mengerti barang antik dinasti Ming? Keluargaku di kampung memang pembuatnya. Pak Wang, ahli dari kota terlarang pasti tidak akan sempat datang. Bagaimana kalau kita biarkan dia mencobanya? Lagi pula, ini sudah kondisi terburuknya. Anggap saja ini usaha terakhir. Nak, kalau sampai rusak, seumur hidupmu tidak akan cukup untuk membayarnya. Lihatlah. Hati-hati, jangan digoyangkan. Pasak bajinya kendor. Masalahnya tidak besar. Pasak baji apa? Itu adalah potongan kayu kecil yang digunakan untuk mengencangkan bagian dalam sambungan tenon. Seiring waktu, kayunya menyusut karena kelembapan. Jadi pasaknya kendor, strukturnya tidak patah. Bicaramu terdengar masuk akal. Lalu, menurutmu apa yang harus dilakukan? Cari sepotong kecil kayu keras, buat pasak baji yang baru. Pasang kembali, dan akan lebih baik jika menggunakan sedikit lem ikan. Lem ikan, benda apa itu? Lem ikan adalah perekat tradisional. Tidak merusak kayu, dan nanti bisa dilepas kembali tanpa kerusakan dengan cara dipanaskan. Sekarang kita cari lem ikan ini di mana? Aku, di kotak peralatanku di bawah motor. Sepertinya masih ada sedikit. Pak Wang, boleh aku pinjam teko pemanas air Anda? Selesai, diamkan selama 1 jam. Tunggu sampai lemnya kering sempurna. Sudah kokoh, Pak Wang, ini benar-benar kokoh sekali. Ini, begini saja sudah selesai? Masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh para ahli barang antik dan profesor universitas itu. Kamu menyelesaikannya hanya dalam 5 menit? Ini adalah keterampilan yang diwariskan oleh leluhur. Tidak serumit itu. Anak muda, apa kamu dulu benar-benar bekerja seperti ini? Aku belajar dari kakek. Berikan nomor rekeningmu. Aku akan transfer 20.000 yuan. 20.000 yuan. Ini lebih banyak daripada gajiku yang bekerja di bawah terik matahari dan hujan badai, mengantar makanan siang dan malam selama sebulan. Bahkan beberapa kali lipat lebih banyak. Dana sebesar 20.000 yuan telah masuk ke rekening. Dan aku tidak tahu, uang 20.000 yuan ini hanyalah sebuah awal yang akan membukakan pintu ke dunia lain. Halo, dengan siapa ini? Apa benar ini dengan Master Chen Yang? Saya temannya Tuan Wang. Nama saya Li. Halo, ada perlu apa?
Di rumah saya ada satu set partisi 12 panel dari kayu cendana merah zaman dinasti Qing. Sepertinya ada sedikit masalah. Kamu sekarang juga datang ke sini untuk memeriksanya. Partisi 12 panel dari kayu cendana merah dinasti Qing. Siapa? Makanan pesanannya taruh saja di rak depan pintu. Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki. Biarkan dia masuk. Silakan masuk. Tuan Muda Li, sudah saya pastikan, struktur internal kayu di panel ketujuh ini telah mengalami perubahan yang mendalam. Tegangan seratnya benar-benar tidak seimbang, menyebabkan permukaan melengkung sekitar 3 mm. Katakan solusinya dan harganya, harus segera dibongkar. Dikirim ke ruang restorasi bersuhu konstan di institut kami untuk menjalani 3 tahap pengeringan dehidrasi dan penyesuaian tegangan. Ini pekerjaan yang sangat teliti. Seluruh prosesnya butuh waktu setidaknya 3 bulan. Untuk biayanya, karena ini Tuan Muda Li, saya berikan harga pas 800.000. Kalau dibongkar, partisi ini akan rusak total. Tukang antar makanan dari mana ini? Tahu aturan tidak? Satpam, usir dia dari sini, biarkan dia masuk. Jadi kamu ini Chen Yang, si tabib sakti yang diceritakan Tuan Wang. 800.000 dan 3 bulan, dia itu sedang menipu uang Anda, dan juga merusak partisi ini. Partisi ini tidak sakit, hanya lembab dan jadi melintir. Melintir, bocah, kamu pikir ini kayu bakar murahan dari kampungmu? Ini kayu cendana merah dinasti Qing. Di Villa Tuan Muda Li ini ada sistem pengatur suhu dan kelembapan seharga 3 juta. Bagaimana mungkin kayunya bisa lembab dan melengkung? Omong kosong, sistem itu mati, tapi angin itu hidup. Lubang angin AC jaraknya hanya 2,5 meter dari partisi, dan udara dingin 26 derajat meniup langsung ke sana sepanjang tahun. Kelembapan dari udara dingin itu menumpuk dari hari ke hari, lalu merembes masuk melalui celah di panel ketujuh ini. Setelah itu, Anda pasti merasa ruangan ini berjamur, lalu menyalakan mode penyerap lembab yang kuat. Permukaannya jadi kering terlalu cepat, tapi kelembapan di dalamnya tidak sempat keluar. Tingkat penyusutan di dalam dan di luar berbeda hampir 10%, tentu saja jadi menggembung. Konyol, cara tradisional seperti itu tidak ada dasar ilmiahnya. Itu cuma omong kosong perdukunanmu saja. Patek Philippe edisi terbatas. Harga resminya 1.368.800.000 dan 3 bulan. Aku tidak punya kesabaran untuk menunggu selama itu. Bocah, kalau kamu bisa di ruang tamu ini, memperbaikinya tanpa menggesernya sedikit pun dan tanpa membawanya keluar dari pintu utama ini, jam tangan ini jadi milikmu. Tapi, kalau kamu merusaknya, mayatmu sebagai pengantar makanan akan berakhir di dasar sungai Huangpu, bahkan tak akan membuat riak sedikit pun. Berani terima? Aku terima. Handuk katun yang tebal. Selain itu, saya pinjam 5 album foto sampul tebal berukuran besar yang paling tebal dari rak buku Anda. Hahaha, handuk air panas? Kamu mau memandikan kayu cendana merah dinasti Qing? Tuan Muda Li, dia sudah gila. Langsung menyentuhkan uap panas 100 derajat ke kayu cendana merah tua ini adalah hal yang paling tabu di dunia restorasi. Ini akan langsung merusak patina yang sudah terbentuk ratusan tahun. Hentikan, jangan merusak barang berharga. Cepat hentikan orang gila ini. Tahan dia. Serat-serat kayu yang mengencang karena pengeringan cepat itu perlahan-lahan mulai mengendur dan melunak. Nah, sudah selesai. Sudah selesai? Belum. Tunggu, 45 menit. Tunggu, apa kayunya lurus dengan sendirinya? Tuan Muda Li, lihat wajahnya yang tidak tahu malu itu. Dia hanya mengulur-ulur waktu. Perubahan bentuk kayu adalah fenomena fisika yang tidak bisa diubah. Set, jangan berisik, kayu ini hidup. Dia sekarang sedang berpikir. Bocah, waktunya sudah hampir habis.
Ah, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini tidak ilmiah. Trik sulap apa yang kamu gunakan? Hah, sebenarnya kamu ini siapa? Cuma pengantar makanan. Hahaha. Puas sekali. Profesor Ma, bawa pergi alat ilmiahmu seharga 800.000 itu. Jangan kirim tagihannya ke sini, aku jijik melihatnya. Hahaha. Chen Yang, jangan jadi pengantar makanan lagi, kerja saja untukku. Barang-barang antik di rumahku butuh seseorang untuk merawatnya. Aku akan memberimu penawaran, gaji 3 juta setahun, ditambah mobil dan rumah. Bagaimana, Tuan Muda Li? Terima kasih atas niat baik Anda, tapi saya tidak bisa menerima pekerjaan ini. Kenapa? Kurang banyak? Kamu boleh tentukan sendiri harganya. Ini bukan masalah uang. Keahlian ini diajarkan oleh kakek saya. Beliau pernah membuat peraturan. Sepasang tangan ini hanya memperbaiki barang yang berjodoh. Mengenai untuk siapa saya bekerja, berapa bayarannya tidak penting. HMPH, berjodoh, ya. Jangan sok suci. Apa itu yang namanya jodoh? Aku suka barangnya, dan barangnya juga suka padaku. Barangnya rusak, dan kebetulan aku bisa memperbaikinya. Itulah yang namanya jodoh. Hahaha, menarik. Benar-benar sangat menarik. Di kalangan ini, kamu orang pertama yang berani menolakku terang-terangan seperti ini. Baiklah, aku tidak akan memaksamu si keras kepala. Ini nomor pribadiku. Nanti kalau kamu berubah pikiran, atau GP masalah yang tidak bisa kamu selesaikan, telepon saja aku kapanpun. Ah, terima kasih, Tuan Muda Li. Tunggu, biar aku beritahu kamu sesuatu. Hari ini kamu sudah mempermalukan Ma Guodong di depan umum. Rubah tua itu punya koneksi yang kuat di kalangan restorasi barang antik Shanghai. Dia itu orang yang sangat pendendam. Kamu sudah merusak rencananya yang senilai 800.000 itu. Dia bisa menelanmu hidup-hidup. Selain itu, kursi topi pejabat dinasti Ming milik Bos Wang itu, kamu perbaiki dengan sangat bagus. Hati-hati saja, terlalu kebetulan. Sejak aku menginjakkan kaki di rumah Bos Wang untuk mengantar makanan, semuanya terasa sangat kebetulan. Aku seperti karakter yang sudah diatur untuk menyelesaikan masalah tertentu di waktu tertentu. Halo, Bos Wang, Chen yang dalam masalah. Cepat datang ke sini sekarang juga. Bos Wang, Anda lihat, biang keladinya sudah datang. Chen Yang. Aku sudah begitu mempercayaimu, di depan semua temanku, aku memujimu sebagai seorang ahli yang hebat. Begini caramu membalasku, Bos Wang. Kursi ini bukan rubuh dengan sendirinya. Merestorasi barang antik adalah ilmu yang sangat teliti. Dia demi praktisnya, malah memasukkan pasak murahan. Benar-benar merusak struktur sambungannya dan keseimbangan tekanan internal aslinya. Kayu Huang Huali menerima tekanan yang tidak merata. Tekanan internalnya pun meledak. Beberapa hari ini digeser-geser, tentu saja langsung patah dari tengah. Iya, tadi pagi aku hanya menyentuhnya sedikit dengan kain lap. Kursi itu langsung hancur berantakan. Aku akhirnya mengerti jebakan yang Tuan Muda Li maksud. Ganti rugi senilai 3.600.000 sudah cukup untuk membuatku membusuk di penjara. Mereka sudah lama menggali lubang, hanya menunggu mangsa sepertiku melompat masuk sendiri. Anak muda, apa 20.000 yuan itu gampang didapat? Kalau hari ini kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, aku akan membuat hidupmu di kota ini lebih buruk daripada kematian. Tim pengacaraku bisa membuat kamu menanggung utang jutaan yuan, sampai kehidupan berikutnya pun tidak akan lunas. Presiden Wang, untuk apa bicara omong kosong dengan penipu rendahan seperti ini? Langsung saja lapor polisi, biar unit kejahatan ekonomi yang turun tangan, tuntut dia atas penipuan dan perusakan cagar budaya. Presiden Wang, Anda boleh lapor polisi, tapi sebelum polisi datang, Anda sebaiknya lihat dulu siapa yang telah merusak kursi Huang Huali ini. Kamu mau apa? Tingkat kekerasan kayu Huang Huali sangat tinggi. Permukaan patahan alaminya pasti kasar dan tidak rata. Tapi serpihan ini memiliki bekas retakan yang sangat kaku.
Ini adalah retakan yang hanya bisa terjadi akibat benturan dahsyat dari benda tumpul secara tiba-tiba. Kenapa masih mengada-ada? Faktanya sudah jelas. Pasak jelekmu itulah yang mematahkan seluruh kayunya. Presiden Wang, langsung saja lapor polisi dan tangkap dia. Profesor Ma, tadi Anda dengan yakinnya bilang penyebabnya adalah pasak yang kupasang di bagian atas merusak tekanannya. Itulah yang menyebabkan kursinya patah. Omong kosong, selain caramu yang tidak profesional itu, memangnya ada penyebab lain? Kalau begitu, buka mata Anda dan lihat baik-baik. Titik perbaikanku ada di sambungan tenon bagian atas. Lem ikan dan pasaknya masih utuh. Sedangkan lokasi patahnya kaki kursi ada di bagian tengah, jaraknya 15 cm penuh dari titik perbaikanku. Itu karena tekanannya menjalar ke bawah mengikuti serat kayu. Ini justru membuktikan betapa bodohnya caramu. HMPH, kalau begitu coba Anda jelaskan, bekas benturan logam berbentuk setengah bulan di kayu Huang Huali ini. Bagaimana bisa muncul begitu saja? Kekerasan kayu Huang Huali sebanding dengan baja. Untuk mematahkannya dan meninggalkan bekas seperti ini, senjatanya pasti benda logam yang keras. Profesor Ma, yang kemarin Anda pakai di ibu jari kanan Anda di rumah Tuan Muda Li. Cincin emas murni bertatahkan giok itu, kenapa hari ini tidak dipakai? Atau lebih tepatnya, apakah ada serpihan emas yang terkelupas di pinggiran cincin itu? Kamu memfitnah, Presiden Wang, dia ini sedang mengalihkan perhatian. Ini fitnah, bagaimana bisa Anda percaya pada anjing gila pengantar makanan ini? Profesor Ma, perlihatkan tangan kananmu. Presiden Wang, saya lupa memakainya waktu keluar rumah hari ini. Profesor Ma sendirian tidak punya nyali sebesar ini, dan juga tidak punya kesempatan. Presiden Wang, sistem keamanan penthouse Anda ini adalah yang tercanggih se-Shanghai. Lalat pun tidak bisa masuk. Yang bisa menyentuh kursi ini hanyalah orang dalam. Xiao Zhang, kan? Presiden Wang, di keempat sudut ruang tamu ini terpasang kamera pengawas inframerah HD yang tersembunyi. Coba periksa rekaman dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi ini. Lihat saja bingkai demi bingkai, nanti semuanya akan menjadi jelas. Kameranya rusak tadi malam. Iya, jaringannya putus, jadi tidak terekam. Sial, kebetulan sekali, tapi tidak apa-apa. Serpihan logam yang tertinggal di lekukan ini tinggal dikerok dan dikirim ke lembaga forensik kota. Untuk dianalisis spektrografinya, hasilnya akan keluar hanya dalam 4 jam. Merusak benda antik senilai 3,6 juta secara sengaja. Pelaku utamanya dihukum minimal 10 tahun. Seluruh hartanya disita. Untuk kaki tangannya, meskipun perilakumu baik, setidaknya harus masuk penjara selama 5 tahun. Usiamu baru 20-an, kan? Hidupmu baru saja dimulai. Apa kamu mau menghabiskan separuh hidupmu di dalam sana? Tuan Wang, ini bukan urusan saya. Tuan Wang, itu Ma Guodong yang menyuruhku. Tutup mulutmu, dasar cecunguk tukang fitnah. Akan kurusak mulutmu. Pegang anjing tua ini untukku. Minggu lalu Ma Guodong mentransfer 200.000 ke rekening pribadiku. Dia bilang, aku hanya perlu mengambil benda berat. Lalu diam-diam memukul kaki kursi 2 kali untuk melonggarkan sambungan yang diperbaiki Chen Yang. Katanya cukup membuat kursi itu rusak di acara pesta. Dia bilang dia bisa membuat Anda percaya kalau ini adalah kecelakaan teknis dari Chen Yang. Lalu dia akan mengambil alih sebagai ahli dari luar dan mendapatkan biaya perbaikan sebesar 1 juta dari Anda. Aku gelap mata. Tadi malam saat giliran kerja malam, aku mengambil cincin tembaga itu dan memukulnya. Siapa sangka aku salah pukul. Kayu tua itu langsung patah. Tuan Wang, aku salah. Aku mohon jangan penjarakan aku. Pengacara Zhang, bawa orang dari divisi kejahatan ekonomi ke apartemenku, Lu Jiawei, sekarang. Ini penipuan komersial. Bekerja sama dengan orang dalam untuk sengaja merusak properti pribadi senilai 3,6 juta. Aku ingin kedua orang ini menanggung akibatnya. Selain itu, kirim surat pemberitahuan bersama ke Asosiasi Kolektor Barang Antik Nasional. Aku akan membuat Ma Guodong tidak akan bisa menyentuh sepotong kayu busuk pun seumur hidupnya. Chen Yang, aku berutang permintaan maaf yang resmi padamu. Aku, Tuan Wang, yang tidak bisa melihat orang berbakat.
Pikiranku dibutakan oleh penipu tua itu, sampai hampir salah menuduhmu seorang pengrajin sejati. Tuan Wang, Anda terlalu berlebihan. Aku hanyalah seorang tukang kayu. Aku hanya mengikuti aturan yang diberikan oleh kayu. Jika kayunya tidak bersalah, maka aku juga tidak bersalah. Kemampuan dan keberanianmu, kalau dipakai untuk mengantar makanan itu benar-benar menyia-nyiakan bakat. Apa kursi ini masih bisa diselamatkan? Seharusnya masih bisa, hanya saja ini tidak bisa disebut perbaikan. Ini disebut memindahkan bunga menyambung pohon. Kita perlu menemukan sepotong kayu tua, yaitu kayu Huanghua Li Hainan yang bahan, usia, bahkan lingkungan tumbuhnya sangat mirip. Lalu dengan teknik sambungan tradisional yang telah hilang, menyambungkannya dengan sempurna ke bagian yang rusak. Selain itu, pekerjaan ini sangat presisi. Tidak bisa dikerjakan di ruang tamu Anda. Aku butuh sebuah studio profesional. Studio yang suhu dan kelembapannya bisa diatur secara absolut. 10 juta. Apa? Aku akan langsung menyuntikkan dana 10 juta di tahap awal. Menyewa sebuah rumah tua di kota tua yang memiliki studio independen. Semua peralatan terbaik akan didatangkan dari Jerman lewat udara dalam waktu setengah bulan. Aku tidak mempekerjakanmu. Kita bekerja sama. Kamu menyediakan teknik terbaik. Aku menyediakan semua modal dan koneksi. Keuntungannya kita bagi 50-50. Investasi 10 juta. Pembagian 50-50. Ini artinya aku bukan lagi pekerja rendahan yang bergantung pada orang lain, melainkan seorang rekan kerja yang benar-benar setara. Peralatan dan tempat mudah diatur. Tapi potongan kayu Hainan berkualitas super untuk teknik sambung itu sangat langka dan tak ternilai. Lebih sulit ditemukan daripada emas. Ini bukanlah sesuatu yang bisa langsung dibeli hanya dengan uang. Aku akan segera mengerahkan semua koneksi balai lelang dan dewan direksi swasta di seluruh Shanghai untuk mencarinya. Ditemukan, kontak melalui WeChat. Tidak bisa ditemukan melalui jalur resmi, tetapi Tuan Muda Li baru saja merekomendasikanku tempat di mana orang hidup dilarang masuk. Mungkin ada di sana. Tempat apa? Pasar hantu. Pasar hantu yang disebut Tuan Muda Li adalah sebuah kompleks terbengkalai yang bahkan tidak memiliki lampu jalan. Pukul 12 tengah malam, tempat ini ramai dikunjungi orang. Namun, suasananya sunyi seperti pemakaman besar. Cahaya senter menyapu berbagai lapak. 99% adalah barang rongsokan yang sekilas terlihat palsu. Aku tidak melihat bentuknya, hanya mencium aromanya. Ini adalah Huanghua Li, dan ini adalah kayu tua berusia 100 tahun dari Hainan Yuli yang telah punah selama puluhan tahun. Boleh dilihat, tapi jangan disentuh. Jangan sampai menodainya dengan auramu yang kampungan itu. Pak Tua, saya mau kayu ini. Anda sebutkan saja harganya, 100.000, 500.000, 1 juta, asal Anda setuju, uangnya akan langsung ditransfer. 1 juta. Anak muda, bahkan jika hari ini kamu membawa 10 juta tunai dan menumpuknya di atas karung kulit ularku ini, kayu ini tetap tidak akan kujual. Tidak akan kujual. Kalau tidak dijual, kenapa Anda memajangnya tengah malam begini? Aku tidak menjualnya untuk uang. Uang di mata orang buta sepertiku ini hanyalah kertas bekas untuk menyeka pantat. Aku hanya menukarnya. Tukar dengan apa? Keramik resmi dari dinasti Ming, lukisan dan kaligrafi dari dinasti Qing, atau buku kuno langka? Selama Anda mengatakannya, bos saya punya banyak koneksi papan atas. Ke ujung dunia pun akan saya dapatkan untuk Anda. Ditukar dengan sebuah cerita tentang kayu. Jika ceritamu tidak sesuai dengan watak kayu tua ini, bahkan jika kamu menukarnya dengan nyawamu, aku tidak akan memberimu serpihan kayunya sedikit pun. Paman hantu mulai gila lagi. Orang tua buta ini sudah gila selama lebih dari 10 tahun. Jangan pedulikan dia. Namaku Chen Yang. 3 generasi keluargaku telah bergelut dengan kayu. Kakekku di desa menjaga papan nama kayu usang bertuliskan, Senggar Kayu Keluarga Chen, bekerja sebagai tukang kayu tradisional selama 50 tahun. Kedua tangan ini,
Sejak usia 6 tahun, sudah terendam dalam lem ikan yang mendidih. Orang-orang sedesa menertawakan kakekku karena tidak menggunakan lem biasa, malah menghabiskan waktu berjam-jam untuk merebus lem hewani yang bau dan merepotkan itu. Lalu, apa katanya? Kakekku bilang, kayu punya jiwa. Kita harus mengikuti sifatnya. Lem kimia akan menutup pori-pori kayu sepenuhnya. Itu sama saja dengan membunuhnya. Tapi kami miskin. Aku bahkan untuk membeli semangkuk ayam rebus seharga 30 yuan. Harus berpikir panjang. Aku membanting ketam warisan keluarga. Lalu lari ke kota metropolitan ini untuk menjadi kurir makanan. Sampai kemarin, aku menggunakan teknik sambungan tenon untuk memperbaiki sebuah kursi sandaran kepala dari dinasti Ming. Dan mendapatkan 20.000 yuan. Hari ini, aku memperbaiki satu set partisi rosewood dari dinasti Qing dan mendapatkan 1.360.000 yuan. Tapi aku menolak semuanya karena aku tiba-tiba sadar, apa yang kakekku jaga seumur hidupnya bukanlah upah yang menyedihkan itu. Itu adalah harga diri, tulang punggung seorang pengrajin yang lurus. Hari ini, kayu ini akan kuambil untuk aku yang sedang menyambung kaki kursi kaping pejabat yang sengaja dirusak orang. Aku ingin di kawasan konsesi Prancis paling makmur di kota ajaib ini menggantung kembali papan nama toko kayu keluarga Chen dengan megah dan terhormat. Apakah kakekmu bernama Chen Shouyi? Anda? Bagaimana Anda bisa tahu nama kakek saya? Keluarga Chen Shouyi, kakek saya sudah mencari ini selama 10 tahun penuh. Bagaimana bisa ada pada Anda? 40 tahun yang lalu, di pabrik seni kayu ibu kota. Dia adalah kakak seperguruan senior yang paling menonjol di sana. Kemudian, terjadi sebuah bencana besar. Kelompok orang berkuasa itu meracuni mata saya hingga buta. Kakekmu lah yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku melarikan diri. Stempel ini dia berikan padaku saat itu. Dia bilang, melihat stempel ini sama seperti melihat orangnya. Paman guru besar, ambillah. Bahan kualitas terbaik ini telah menunggumu selama 40 tahun di pasar hantu yang gelap gulita ini. Ambillah untuk membuat kakekmu bangga. Biarkan mereka melihat. Apa itu keterampilan sejati dari para leluhur. Bahan tua yang tiada duanya ini. Patahannya sudah mati. Hanya bisa menggunakan jurus pamungkas keluarga Chen, Yin Yang, untuk membangkitkannya kembali. Di buku catatan ini, tercatat bagian kedua dari manuskrip yang tidak sempat dibawa kakekmu waktu itu. Isinya semua adalah teknik pamungkas yang sesungguhnya. Nak, dunia barang antik di kota ajaib ini sangatlah dalam dan penuh intrik. Hari ini kamu menggunakan 10 juta untuk memasang papan namamu, besok akan ada tangan-tangan kotor berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya datang untuk menghancurkan tempatmu. Isi dari buku ini bisa menyelamatkan nyawamu dan juga bisa merenggut nyawa orang-orang jahat itu. Ambillah, aku tahu saat matahari terbit besok. Saat toko kayu keluarga Chen resmi berdiri di kawasan konsesi Prancis kota ajaib. Pertumpahan darah yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kemampuan Super Bos Wang benar-benar mencengangkan. Dalam waktu kurang dari seminggu, dana sebesar 10 juta. Semuanya diinvestasikan ke dalam peralatan canggih ini. Aku mengunci diri di benteng bawah tanah ini. Selama 7 hari penuh, aku mempelajari manuskrip dari paman guru besar siang dan malam. Bahan tua Haiyuan dari pasar hantu itu harus menggunakan jurus pamungkas keluarga Chen yang telah hilang, Yin Yang. Barulah bisa benar-benar tersambung sempurna tanpa celah. Bos Chen sudah mengasingkan diri selama 7 hari. Kursi rusak milik Bos Wang itu belum juga diperbaiki. Padahal besok malam adalah acara pamerannya. Li, inikah artis level dewa yang selalu kamu banggakan itu? Vivian, kamu tidak mengerti. Ini namanya warisan timur. Warisan, ini hanyalah pekerjaan manual tanpa kreativitas. Apa nilai seninya memperbaiki sebuah rongsokan? Karya seni digital NFT-ku kemarin baru saja terjual seharga 2,6 juta dolar Amerika di New York. Itulah seni abadi yang mewakili masa depan. 2,6 juta dolar Amerika untuk membeli setumpuk sampah siber yang jadi tak berarti apa-apa kalau kabel internet dicabut atau listrik padam.
Uang di kalangan kalian memang lebih mudah didapat daripada memungut rongsokan. Beraninya kamu menghina masterpiece-ku? Apa kamu mengerti apa itu konfirmasi kepemilikan tunggal di blockchain? Potongan kayu rusak di tanganmu ini dalam 50 tahun akan menjadi tumpukan abu untuk kayu bakar. Sedangkan NFT-ku akan selamanya ada di server cloud, abadi selamanya. Nona, kursi kaping pejabat dinasti Ming yang sedang saya perbaiki ini sudah bertahan di dunia ini selama 400 tahun. Orang hidup yang pernah dilihatnya lebih banyak daripada orang mati yang pernah Anda lihat seumur hidup Anda. Kamu hanyalah seorang tukang tambal rendahan. Apa hakmu? Diam, jangan sentuh barangnya. Yin Yang, teknik luar biasa yang tercatat dalam manuskrip keluarga Chen. Asalkan ada kesalahan 1/1000 mm saja, kedua potongan kayu Huang Huali yang sangat keras ini akan saling menolak. Keduanya hancur berkeping-keping. Oh. Hah. Nona, aku tidak mengerti duniamu yang fana dan semu itu. Tetapi kayu yang telah diperbaiki oleh keluargaku, keluarga Chen. Selama bumi ini masih berputar, benda ini akan terus berdiri kokoh di atas tanah ini. Sungguh keahlian dewa, Bos Chen. 10 juta yang diinvestasikan Bos Wang benar-benar sangat sepadan. Hahaha. Tuan Muda Li, tolong sampaikan pada Bos Wang. Acara apresiasi pembukaan studio besok malam akan tetap berjalan sesuai rencana. Aku akan menggunakan kursi yang sudah dirusak orang ini untuk menamparkan wajah setengah orang di dunia barang antik kotamu. Malam ini adalah acara apresiasi untuk pembukaan resmi bengkel kayu keluarga Chen. Seluruh tokoh terpandang dari dunia barang antik dan para taipan keuangan dari kotamu. Hampir semuanya telah tiba, tepat di tengah ruang pameran. Dikelilingi dengan ketat oleh 8 penjaga keamanan berpakaian hitam, adalah kursi yang ditutupi kain sutra merah yang mahal itu. Kursi topi pejabat dinasti Ming. Hadirin sekalian, terima kasih atas kedatangan kalian malam ini. Saya mengundang kalian untuk menyaksikan sebuah keajaiban, sekaligus untuk memperkenalkan dengan bangga rekan bisnis saya. Seorang pengrajin sejati yang memiliki keahlian luar biasa, Master Chen Yang. Oh. Sempurna, benar-benar sempurna. Anak muda, yang kamu gunakan itu, bukankah itu kunci yin yang telah hilang selama ratusan tahun? Dan teknik sambung pindah bunga, Senior Liu, penglihatan Anda tajam sekali. Kayu PR minyak tua dari Hainan yang ditemukan di pasar hantu, disambung menggunakan teknik yin yang warisan keluarga Chen. Tanpa setetes pun lem kimia, tanpa sebatang pun paku besi modern. Kalian para kolot yang terus berpegang pada kayu lapuk ini menyedihkan sekali. Menyusun kembali barang lama agar terlihat seperti baru. Keajaiban macam apa itu? Apa ada kreativitasnya di situ? Seni digital NFT-ku. Barulah seni absolut yang mewakili masa depan. Nona, yang kamu sebut NFT itu, kan? Itu adalah aset digital yang tidak dapat diubah, melambangkan keabadian mutlak di blockchain. HMPH, abadi. Nona, biar kutanya padamu. Saat server kalian dimatikan, saat format filenya sudah benar-benar usang, apakah 2,6 juta dolar Amerikamu di layar itu akan menyisakan jejak sedikit pun? Tapi kursi ini, 400 tahun yang lalu di zaman dinasti Ming. Ia begitu indah. Hari ini, setelah disentuh oleh tangan Master Chen, ia masih tetap indah memukau. 400 tahun lagi pun, sebuah kode yang tak berguna saat listrik padam, dengan sebuah benda yang masih membawa sejarah 400 tahun. Dot dan kehangatan fisik, pada akhirnya, siapa yang seharusnya dibuang ke tempat sampah sejarah? Seni masa depan, bayar dulu tagihan listrikmu sana. Benar-benar lelucon, hahaha, wahahaha. Tamparan 400 tahun dari Bos Chen ini benar-benar nyaring. Aku tahu, di balik penampilan yang glamor dan mewah ini,
Sepasang tangan hitam yang mengerikan telah mengincarku. Uang muka 500.000, Bos Lee, Anda sedang bercanda? Master Chen, kami sekarang bahkan tidak punya waktu untuk minum. Untuk pesanan di bawah 3 juta, silakan kembali 3 tahun lagi untuk mengantre. Ketua Zhao. Kenapa Anda datang kemari secara langsung? Anak muda memang hebat, sepotong kayu Huang Huali yang sudah rusak. Ternyata bisa kamu perbaiki dengan teknik yin yang telah lama hilang. Ketua Zhao terlalu memuji, tukang kayu bekerja, dibayar untuk jasanya, menghindarkan kayu dari bencana. Anda datang dengan rombongan besar hari ini, sepertinya bukan untuk minum teh. Lugas. Aku suka dengan sifat keras kepalamu yang tidak tahu batas itu, karena kamu mengaku tidak ada kayu yang tidak bisa kamu perbaiki. Hari ini aku mewakili seluruh asosiasi kolektor modu, akan memberimu sebuah kekayaan yang luar biasa. Chen Yang, jangan diterima. Ini adalah lukisan kayu dari akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing. Lukisan kayu, benar sekali. Ini adalah pohon sanobar kuno berusia 1000 tahun yang dipotong secara tidak wajar menjadi lembaran kayu tembus pandang setebal kurang dari 0,1 mm. Lalu dilukis di atasnya. Lukisan ini bernama Kurong. Tapi lukisan ini punya nama yang lebih terkenal, pohon sial. Selama 30 tahun terakhir, ada 3 master restorasi hebat yang tidak percaya tahayul pernah menanganinya. 1 menjadi gila, 1 bangkrut dan bunuh diri, dan 1 lagi, saat proses restorasi tangannya gemetar dan merusak sudut lukisan. Dia terpaksa memotong tangan kanannya di tempat. Ketua Zhao, Anda tidak sedang bercanda, kan? Struktur fisik benda ini sudah mati total. Ada ribuan retakan di dalamnya. Mustahil untuk diperbaiki. Anda sedang mencoba menjatuhkan Tuan Chen kami. Chen Yang, bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu mengklaim reputasimu bersih seperti kayu yang kamu perbaiki? Biaya perbaikannya 5 juta tunai. Asalkan kamu bisa memperbaikinya, besok aku akan menandatangani dokumennya sendiri. Mempromosikanmu secara luar biasa menjadi ahli utama asosiasi kolektor modu. Semua sumber daya antik di seluruh delta sungai Yangtze bisa kamu pilih sesukamu. Tapi, jika kamu tidak bisa memperbaikinya, atau selama prosesnya, kamu menghilangkan sedikit saja serpihan kayunya, itu berarti dengan sengaja merusak peninggalan budaya kelas 1. Aku akan menggunakan seluruh kekuatan asosiasi untuk menyegel bengkel kayu Chen milikmu yang tidak berguna ini, dan membuatmu, Chen Yang, hancur dan kehilangan reputasimu. Chen Yang, tolak dia. Rubah tua ini datang untuk mencelakaimu. Lukisan ini tidak bisa diselamatkan. Aku terima, kamu sudah gila, hahaha. Bagus, kamu punya nyali. 3 hari. Aku hanya memberimu waktu 3 hari. 3 hari dari sekarang, pukul 12 siang. Aku akan membawa media dan seluruh dewan asosiasi untuk memeriksanya. Ini sama sekali bukan lukisan. Ini adalah tempat kejadian perkara yang sangat mengerikan. Noda darah ungu tua di bawah mikroskop, bagaikan sebuah penusuk es yang sangat tajam, menusuk sarafku. Ini sama sekali bukan lukisan kuno yang rusak secara alami karena penyimpanan yang tidak benar. Ini adalah surat berdarah yang disobek paksa dan disegel selama ratusan tahun. Si tua Ketua Zhao itu ingin menggunakan tanganku untuk menghancurkan semua bukti. Ini bukan stempel. Tulang kemaluan patah, garis telapak tangan sangat terdistorsi. Ini adalah kep tangan berdarah yang ditekan dengan paksa. 125. Musim gugur tahun Rensen, Jamzi. 125 Panglima Perang Zhao Dujun membantai 7 anggota keluargaku. 125 dipenjara di ruang gelap.
125 tulisan terakhir. Semuanya jadi terhubung. Yang katanya kutukan ilmu kesialan itu sebenarnya hanyalah siasat keluarga pembunuh untuk menutupi kejahatan mereka yang sangat berdarah. Sebuah pengalih perhatian yang sengaja mereka sebarkan. Kamu menyadari, Ketua Zhao adalah cucu kandung dari Panglima Perang Zhao itu. Anjing tua ini memasang jebakan berantai yang tiada duanya. Kalau aku gagal memperbaikinya, aku akan dituduh merusak peninggalan budaya kelas 1. Dia punya alasan yang sah untuk membuatku mendekam di penjara. Kalau aku berhasil memperbaikinya, bukti kejahatan yang berdarah ini akan terungkap ke seluruh dunia. Di saat kamu menyelesaikannya, dia akan, beserta dirimu dan lukisannya, membuatmu lenyap dari dunia ini selamanya. Tuan Muda Li, kamu menyelinap ke bunkerku tengah malam begini, hanya untuk mengambil mayatku lebih awal? Aku datang untuk memberimu senjata. Ini adalah rahasia paling penting di kalangan kami. Pelukis lukisan ini bernama Wu Chengde, seorang maestro ukiran kayu terhebat di akhir dinasti Qing dan awal Republik. Dulu Panglima Perang Zhao memaksanya untuk mengukir makam bawah tanah yang sangat mewah, hingga menewaskan ke-7 anggota keluarganya. Lukisan ini dibuat oleh Wu Chengde di dalam sel terpidana mati. Dilukis dengan serpihan kayu siprus yang dicelupkan ke darah dari tangannya yang terputus. Sampai kamu tiba-tiba muncul. Ketua Zhao takut tukang kayu aneh sepertimu ini benar-benar bisa mengungkap rahasia langit di dalam lukisan itu. Itulah sebabnya dia bertindak lebih dulu, dengan kejam memaksakan lukisan itu padamu. Memaksamu untuk menghancurkan dirimu sendiri. Ini apa? Sebelum Wu Chengde meninggal, di sel terpidana mati, dengan susah payah dia meninggalkan potongan kayu sisa terakhir ini. Kayu boxwood berusia 100 tahun yang sangat murni. Aku dan Direktur Wang menghabiskan 8 juta penuh. 3 jam yang lalu baru saja kami rebut kembali dari pasar gelap dengan penuh risiko. Kamu dan Direktur Wang akan memulai perang terbuka dengan keluarga Zhao yang punya koneksi di mana-mana. Hahaha, gabungan modal keluargaku, keluarga Li, dan Direktur Wang, di Shanghai ini kami tidak takut pada seorang Zhao. Tapi, kita tidak bisa melawannya secara langsung. Kita harus mengungkap bukti kuat ini dengan sempurna di hadapan publik pada pertemuan serah terima 3 hari lagi. Langsung menghancurkannya dengan opini publik dan bukti kuat. Tapi, lukisan ini hancur berkeping-keping begini. Ketebalannya kurang dari 0,1 mm. Bahkan jika kamu menggunakan ujung jarum yang sangat halus untuk mengoleskan setetes lem, serpihan kayu itu akan langsung terkena tegangan permukaan lem dan robek seluruhnya. Ini benar-benar masalah yang tidak ada solusinya. Si anjing tua Zhao itu sudah memperhitungkan bahwa peralatan modern paling canggih pun tidak akan berdaya. Peralatan modern tidak bisa. Tapi, keahlian keluargaku, keluarga Chen, bisa. Tuan Muda Li, lihat baik-baik. Ini disebut penarikan serat mikro. Aku akan mengikuti tekstur alami mikroskopis dari potongan kayu bambu kuning tua ini. Dengan presisi mengikis keluar serat kayu yang 10 kali lebih tipis dari rambut manusia. Menarik serat dengan tangan kosong? Benar. Lalu, dengan menggunakan lem ikan konsentrasi tinggi dari resep kuno rahasiaku, di bawah mikroskop dengan pembesaran tertinggi, aku akan memasukkan puluhan ribu serat kayu kecil ini, satu persatu, dengan presisi ke dalam ribuan retakan di lukisan kurung itu. Memakai darah dan tulang Wu Chengde untuk memulihkan arwahnya yang tidak tenang. 3 hari lagi jam 12 siang, suruh Bos Wang menghamburkan uang gila-gilaan. Suap semua media utama di delta Sungai Yangtze beserta para ahli sejarahnya yang paling berwenang. Suruh semuanya berkumpul di depan pintu studioku. Aku akan mengupas abis Ketua Zhao. Lapisan kulitnya yang munafik dan sok suci itu. Aku mau dia melihat dengan mata kepalanya sendiri.
Bagaimana kasus salah yang berdarah-darah selama 100 tahun ini bisa kembali bersinar dengan sempurna? Menuju pemeriksaan fatal dari Ketua Zhao. Hanya tersisa 72 jam terakhir. Aku mengunci rapat pintu kedap suara anti peluru di ruang bawah tanah. Ini bukan sedang memperbaiki kayu. Ini adalah operasi bedah yang melintasi 1 abad. Aku akan menggunakan pisau ukir daun dedalu di tanganku ini. Demi Grandmaster Wu yang mati mengenaskan, aku akan menyambung kembali tulangnya yang sudah hancur 100 tahun, satu persatu. Chen Yang, kamu sudah 30 jam tidak makan karbohidrat sedikit pun. Keluar dan makanlah. Kalau tanganmu sampai gemetar, aku tidak butuh 5 juta itu. Apa nyawamu sudah tidak penting lagi? Jangan berisik, masih kurang 840 retakan lagi. Pintu energi kayu ini sudah terbuka. Kalau pisaunya berhenti, energinya akan hilang. Bos Chen, sebaiknya kamu jangan mati di dalam. Si tua Bangka Zhao tadi sudah sesumbar. Besok jam 12 siang, dia tidak hanya akan membawa Dewan Direksi Asosiasi Kolektor, tapi juga membawa tim investigasi ekonomi dari Biro Kota dan orang-orang dari Biro Peninggalan Budaya. Dia sudah bertekad bulat untuk menjadikannya kasus yang tak terbantahkan dan langsung menghabisimu di tempat. Biarkan saja dia membawa orang. Semakin banyak yang dia bawa, Book Slam besok kekalahannya akan semakin telak. Book Slam. Akar yang ke-1103. Senior Wu. Pinjam darah dan tulang Anda sebentar. Ah, sialan. Kayu ini terlalu rapuh, daya tariknya benar-benar tidak terkendali. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Chen Yang, bicaralah. Tidak boleh mundur. Kalau mundur, energi kayu ini akan mati total. Tekan ke bawah untukku. Bos Wang, Tuan Muda Li, menuju batas waktu pemeriksaan 3 hari yang kita sepakati. Masih tersisa 10 menit terakhir. Kenapa? Apa tabib sakti Chen kalian yang katanya titisan Luban itu sudah merusak harta negara? Tidak berani keluar untuk bertemu orang, ya? Ketua Zhao, Chen yang masih di dalam melakukan sentuhan akhir. Waktunya belum habis. Kenapa kamu terburu-buru? Hahaha. Sentuhan akhir, Bos Wang, kita semua orang pintar. Jangan bersandiwara lagi. Struktur fisik kering dan makmur itu sudah lama hancur total. Bahkan dewa pun tidak akan bisa menyambungnya kembali. Kalau dia memaksakan diri untuk memperbaikinya, sekarang di dalam pasti hanya tersisa tumpukan serbuk kayu. Rekan-rekan media semua juga ada di sini. Jika nanti pintu tahan ledakan itu terbuka, dan pusaka tingkat 1 dari akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing, kering dan makmur, itu mengalami kerusakan sekecil apapun, maka itu adalah kejahatan keji perusakan benda cagar budaya yang disengaja. Saya sebagai wakil ketua asosiasi kolektor, pasti akan menuntutnya dengan tegas sampai tuntas. Biar dia membusuk di penjara. Zhao tua bangka, jangan teriak terlalu kencang. Nanti setelah pintunya terbuka, siapa yang akan membusuk di penjara masih belum pasti. Bocah ingusan, sudah diambang kematian masih berani keras kepala. Petugas, waktunya habis, dobrak pintunya untukku, segel ruang bawah tanah ini. 33. Saat pintu anti ledakan terbuka, seluruh ruangan hening senyap. Aku membawa kotak pajangan transparan dengan suhu konstan itu. Melangkahi sisa-sisa kilatan lampu di lantai, aku berjalan selangkah demi selangkah ke tengah aula. Ketua Zhao, kurung yang Anda inginkan sudah selesai diperbaiki. Apa Anda berani melihatnya? Ya Tuhanku, bagaimana ini mungkin? 1280 retakan fisik semuanya telah tersambung.
Tidak ada pantulan lem kimia. Tidak ada jejak perbaikan modern. Ini murni penanaman serat. Sempurna tanpa celah. Ini adalah keajaiban dalam sejarah pertukangan timur. Hahaha, Ketua Zhao, buka lebar-lebar matamu. Lihat baik-baik, biaya perbaikan 5 juta dari Tuan Chen kami ini. Apa tidak panas tanganmu menerimanya, Zhao tua bangka? Bukankah tadi kau terus-terusan bilang mau menangkap orang? Anggota dari tim investigasi kejahatan ekonomi ada di sini. Ayo, suruh saja mereka menangkapnya. Benar-benar reinkarnasi Luban, keahlian Tuan Chen. Sungguh membuat saya, Zhao, terbuka wawasannya. Pusaka kelas 1 ini akhirnya terselamatkan. Karena sudah diperbaiki, lukisan ini tidak bisa lagi diletakkan di bengkel pribadi seperti ini. Segera pasang segel dan kirim kembali ke brankas super rahasia asosiasi kolektor. Akhirnya belangnya kelihatan juga. Dia tahu dia sudah kalah. Sekarang satu-satunya jalan keluar adalah membawa paksa lukisan itu dan menghancurkannya. Selama lukisannya hilang, ketidakadilan yang dialami senior Wu akan selamanya terkubur. Ketua Zhao, kenapa terburu-buru? Lukisan ini memang sudah diperbaiki, tetapi tahap identifikasinya belum dimulai. Identifikasi apa? Pakar dari Biro Peninggalan Budaya sudah melihatnya. Sudah tidak ada masalah. Chen Yang, jangan menolak saat aku bersikap baik. Jangan sampai kau menyesalinya. Ini adalah milik asosiasi. Rebut darinya untukku. Kulihat siapa yang berani bergerak. Teman-teman media sekalian, setiap gambar yang akan kalian ambil selanjutnya akan benar-benar menjungkir balikkan sejarah dunia kolektor Shanghai. Pastikan kamera kalian merekam. Chen Yang, apa yang mau kau lakukan? Matikan semua kamera. Ini rahasia industri. Astaga, apa itu? Itu darah, bukan. Matikan, matikan, matikan untukku. Ketua Zhao, bukankah Anda terus-menerus mengatakan ini adalah pohon pembawa sial? Leluhur Anda benar-benar bersusah payah untuk menutupi rahasia ini, ya. Pada tahun Rensen, musim gugur, Jamzi. Panglima Perang Zhao, demi merebut buku rahasia Kurong, membantai 7 anggota keluargaku, keluarga Wu. Memenjarakanku di sel hukuman mati. Lukisan ini adalah karya terakhir yang kutulis dengan darah dari tanganku yang terputus. Tentang darah ini, bukankah sudah saatnya kita hitung hari ini, lengkap dengan bunganya? Bajingan, kau bajingan di dunia barang antik, beraninya kau memakai bukti darah pembantaian satu keluarga untuk menipu? Diam. Ini semua palsu, bocah ini sudah merekayasa lukisannya. Hancurkan untukku, hancurkan lukisan busuk ini. Zhao anjing tua, coba saja kau bergerak. Hari ini, siapapun yang berani menyentuh lukisan ini, pisau ukirku ini akan mencincangnya demi senior Wu. Suara sirene memecah keheningan di luar villa tua. Satu tim polisi kejahatan ekonomi dari biro kota yang bersenjata lengkap. Dot dan 2 orang petugas berpakaian preman mendobrak pintu utama. Dengan cepat mengendalikan situasi. Siapa yang menelepon polisi? Saya yang menelepon, Pak Polisi. Orang tua ini diduga melakukan penipuan komersial dalam jumlah besar. Dia juga memalsukan peninggalan budaya kelas 1. Saya adalah direktur hukum utama dari grup Zhao. Klien saya hari ini hanya datang untuk memeriksa barang antik biasa. Siapa yang bisa membuktikan kalau cap tangan darah itu bukan sengaja dipalsukan olehnya? Omong kosong, itu darah berusia 100 tahun. Apa benar itu darah 100 tahun? Biar identifikasi forensik yang memutuskan. Tapi sebelum hasilnya keluar, Chen yang adalah tersangka utama perusakan peninggalan budaya. Tukang kayu kecil, beraninya melawanku? Kau pikir dengan mengukir beberapa kata bisa menjatuhkan keluarga Zhao? Siang ini juga, aku akan membuat semua rekening bank atas namamu dibekukan.
Zhao anjing tua, ukiran kata bisa dipalsukan, tapi lapisan oksidasi kayu yang dalam. Dot dan patina 100 tahun dari darah yang meresap ke dalam kayu, tidak bisa dipalsukan oleh metode kimia modern yang canggih sekalipun. Kayu tidak pernah berbohong. Memangnya kenapa? Sekalipun terbukti itu dari 100 tahun yang lalu. Siapa yang bisa membuktikan kalau kakekku yang membunuh orang? Siapa yang melihat? Mana saksi matanya? Kalian berdua jangan bertengkar dulu. Lukisan ini adalah barang bukti yang penting. Biro kota akan segera membawanya untuk disegel. Mohon kerja sama kalian berdua. Ikut kami kembali ke kantor untuk memberikan keterangan. Gila, semua sudah gila. Siaran langsung siang ini baru berjalan 3 menit. Semua sinyal di internet langsung diputus. Bukan hanya topik yang sedang tren. Dalam 30 menit, 11 artikel pengungkapan langsung dihapus. Keluarga Zhao menggunakan koneksi politik dan bisnis mereka yang luas. Sekarang mereka malah berbalik menyerang, mengatakan kau, Chen yang melakukan ini demi menjadi terkenal. Dot dan dengan sengaja merusak harta negara. Rekening studio sudah dibekukan oleh pengadilan. Tuntutan ganti rugi sebesar 50 juta. Kita benar-benar tamat. Darah dan tulisan di lukisan itu dengan spektrometer canggih milik Biro Kota. Hasilnya paling cepat akan keluar besok. Selama hasilnya membuktikan itu adalah darah 100 tahun, maka rumor itu akan terbantahkan dengan sendirinya. Chen Yang, kau tidak mengerti cara kerja para kapitalis. Bahkan jika lukisan itu terbukti asli, kau tidak punya saksi mata atau bukti fisik langsung yang membuktikan bahwa Panglima Zhao yang memberi perintah. Secara hukum, ini hanyalah kasus yang rumit dan tidak jelas. Kita butuh bukti yang tak terbantahkan, kalau tidak, si Zhao anjing tua itu bisa lolos dengan mudah. Dan kau akan menjadi sasaran balas dendamnya yang kejam. Paman Guru, nak, kau masih kekurangan satu barang bukti yang penting. Ini adalah benda yang kakekmu pertaruhkan nyawanya untuk dibawa keluar dari pabrik kerajinan kayu di ibu kota saat itu. Bagian bawah dari stempel ukir. Di dalamnya tercatat dengan sangat jelas. Seluruh proses gubernur militer Zhao membantai seluruh keluarga Wu saat itu, serta memaksa Wu Chengde untuk mengukir kurong. Di dalamnya juga ada kesaksian kep tangan darah dari beberapa orang yang selamat saat itu. Inilah bukti yang tak terbantahkan. Dengan adanya ini, sekalipun keluarga Zhao punya koneksi sehebat apapun, mereka tak akan bisa membalikkan kasus ini. Bagus sekali, Chen Yang, kita selamat. Besok, kita akan serahkan catatan tangan ini kepada polisi dan mengungkap seluruh kebenaran kepada publik. Aku akan membuat keluarga Zhao hancur reputasinya. Paman kakek, terima kasih. Nak, kamu melakukannya dengan sangat baik. Arwah kakekmu di surga akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Aula tukang kayu keluarga Chen akhirnya bangkit kembali. Sejak menerima surat panggilan ganti rugi sebesar 50 juta. Hanya dalam waktu 8 jam, Ketua Zhao sudah tidak sabar. Mengadakan konferensi pers yang disiarkan langsung di seluruh internet, mencoba melimpahkan tanggung jawab atas kerusakan harta nasional secara paksa kepadaku. Tapi dia tidak tahu bahwa catatan tangan terakhir yang dikirim oleh paman kakek kemarin tengah malam sudah diserahkan ke Departemen Investigasi Biro Kota. Rekan-rekan media sekalian, kemarin telah terjadi sebuah tindakan perusakan harta nasional yang sungguh mengejutkan. Grup Zhao secara resmi telah mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada saat yang sama, pengadilan pada pukul 8 pagi ini telah membekukan seluruh rekening terkait milik bengkel kayu keluarga Chen. Untuk menebus penyesalan atas kerusakan pusaka kali ini, saya mengumumkan keluarga Zhao secara pribadi akan mendanai sebesar 300 juta. Keamanan, siapa yang mengizinkan para tersangka ini masuk? Cepat usir mereka sekarang juga. Mengusirku, kulihat siapa yang berani bergerak hari ini. Anjing tua Zhao, 300 juta milikmu itu, dana grup Zhao, lebih baik kau simpan saja, grup Zhao. Gunakan untuk membeli sabun mewah untuk dirimu di penjara sana. Grup Zhao,
Pak Polisi, ketiga orang ini adalah tersangka utama perusakan benda pusaka. Kalian membawa mereka ke konferensi pers grup Zhao untuk membuat kekacauan? Apakah ini sesuai dengan prosedur penegakan hukum? Saya akan melaporkan kalian. Berdasarkan analisis spektrum dan penanggalan karbon 14 yang dilakukan semalaman, bekas darah dan ukiran tersembunyi di balik lukisan makam Kurong telah berusia 112 tahun. Tidak ada kemungkinan pemalsuan modern. Selain itu, pagi ini kami menerima sebuah barang bukti fisik yang sangat penting. Apa? Setelah perbandingan jejak, dikonfirmasi cocok. Biro Kota telah secara resmi membuka kasus penyelidikan. Pembunuhan, Tuan Zhao, bukti asli, jangan-jangan palsu. Sekarang bukan lagi masalah Anda menuntut orang lain, melainkan Anda yang dicurigai menyembunyikan dan menutupi bukti kejahatan pembunuhan berencana, serta penipuan benda pusaka dalam jumlah besar. Benarkah? Sungguhan, Anda harus segera ikut kami kembali ke kantor untuk pemeriksaan. Sungguhan. Bukti saksi dan bukti fisik semuanya ada di sini. Ini adalah catatan tangan terakhir yang kakekku, Chen Souyi, bawa keluar dengan mempertaruhkan nyawanya dari pabrik Muyi di ibu kota saat itu. Di dalamnya tidak hanya ada catatan perintah dari kakekmu, gubernur militer Zhao, untuk menangkap 7 anggota keluarga Wu, tapi juga cap tangan darah dari 3 pekerja yang selamat pada saat itu. Chen Souyi, dia ternyata tidak mati saat itu. Dia tidak mati, berarti keahlian keluarga Chen juga tidak lenyap. Kakekmu saat itu, demi merebut pisau ukir tak tertandingi milik Wu Zhen, menggunakan darah untuk melukis Kurong. Dan kau mendorong semua orang yang pernah menyentuh lukisan ini ke jalan buntu. Bukan hanya itu, rekan-rekan media sekalian, di layar besar ini adalah fotokopi koran tua dari tahun ke-21 Republik. Ini saya dapatkan dengan biaya 80.000 dalam semalam. Dan kebakaran besar itu justru menutupi lokasi pembantaian. Waktu, tempat, dan orang-orangnya sangat cocok dengan catatan tangan yang diberikan oleh Chen yang ini. Rantai buktinya sudah lengkap dan tertutup. Ini sudah tidak termasuk dalam lingkup layanan gugatan perdata saya lagi. Tuan Zhao, firma hukum kami secara sepihak membatalkan kontrak kerja sama. Selamat tinggal, anjing tua Zhao. Bukankah kau mau menuntut ganti rugi 50 juta? Ku beritahu kau, yayasan atas namaku sudah secara resmi mengajukan permohonan ke pengadilan. Mewakili para keturunan guru besar Wu Zhangde dan juga semua kolektor yang telah dirugikan oleh lukisanmu ini. Kami mengajukan gugatan kelompok terhadap Anda. Seluruh aset pribadi dan rekening grup Anda sekarang telah dibekukan. Tuan Zhao, silakan ikut kami. Hei tukang kayu kecil, jangan bangga dulu. Bahkan jika aku masuk penjara, kamu tidak akan bisa membereskan kekacauan di lingkungan ini. Kamu kira kamu sudah menang? Aku tidak berniat mengalahkan siapapun. Aku hanyalah seorang pengrajin. Jika kayunya kotor, aku akan menyerutnya hingga bersih. Keluarga Zhao kalian telah berlumuran darah. Hukum yang akan membersihkan kalian. Mengenai seberapa rumitnya masalah di lingkungan ini, pahat ukir di tangan keluarga Chenku ini bisa memperbaiki benda mati. Juga bisa membelah arwah hidup. Siapapun yang tidak terima, silakan coba saja. Tuan Chen, silakan sampaikan sepatah dua patah kata dulu. Kawan, kemenangan telak ini sungguh memuaskan. Malam ini kita harus minum Maotai. Ayo, bos besar Chen. Setelah kasus besar ini terpecahkan, pesanan dari luar untukmu sepertinya akan mengantre sampai abad berikutnya. Ketidakadilan selama seabad akhirnya terungkap. Arwah senior Wu di surga seharusnya sudah bisa beristirahat dengan tenang. Tapi tiba-tiba, muncul perasaan panik yang aneh, yang mencengkeram jantungku dengan erat. Halo, Paman Wang, aku Yang. Oh, Yang. Akhirnya kamu angkat telepon juga. Cepat pulang ke kampung halaman. Kakekmu tadi baru saja pingsan. Dia memuntahkan banyak darah. Beliau terus melarang kami memberitahumu. Katanya kamu sedang mengerjakan urusan penting di Shanghai, tidak boleh terganggu. Yang, kakekmu. Aku mengalahkan si anjing tua Zhao itu. Memenangkan pertaruhan yang bernilai puluhan juta.
Tapi aku kehilangan waktu terakhir bersama kakekku. Chen Yang, ini adalah suplemen terbaik yang bisa aku dapatkan. Aku sudah menelepon kantor cabang di sana. Tim medis terbaik sudah menunggu di desa. Mobilnya sudah menunggu di bandara. Chen Yang, jangan panik. Kakekmu orang yang kuat. Beliau masih menunggumu. Pulang untuk melihat papan nama bengkel kayu keluarga Chen itu. Aku mengerti. Presdir Wang, Tuan Muda Li, terima kasih. Urusan di Shanghai aku serahkan pada kalian. Dalam perjalanan ini, aku bukan lagi seorang tukang kayu tingkat dewa. Aku hanyalah seorang cucu yang berusaha mati-matian untuk pulang demi bertemu kakek untuk terakhir kalinya. Kek, Yang sudah pulang. Yang bawa uang pulang. Kita akan pergi ke rumah sakit besar. Kita akan pergi ke Shanghai. Bagus, bagus. Nak, kakek sudah melihatmu. Lukisan itu kau perbaiki dengan baik. Kamu tidak mempermalukan keluarga Chen. Kek, kita tidak akan memperbaiki lukisan lagi. Kita akan menikmati hidup. Aku sudah membuka toko besar di Shanghai. Namanya Bengkel Kayu Keluarga Chen. Aku bosnya, dan kakek adalah leluhur besarnya. Aduh, anak bodoh. Kebahagiaan seorang pengrajin bukan terletak pada uang, melainkan di dalam kayu. Hidup kakek ini sudah sangat berarti. Ini adalah peninggalan dari kakek buyutmu. Peganglah baik-baik. Mulai sekarang, kamulah kepala keluarga Chen. Jika kayu kotor, harus diserut. Begitu pula dengan manusia. Malam itu, hujan badai yang langka turun di desa pegunungan kecil itu. Aku berlutut di depan ranjang orang tua yang telah mengajariku memegang alat serut. Dan mengajariku cara menjadi manusia, sambil tanganku mencengkeram erat alat serut pusaka yang berat itu. Aku tahu, tukang kayu tua yang melindungiku dari terpaan angin dan hujan seumur hidupku telah tiada. Namun, semangat pengrajin yang beliau wariskan pada saat ini telah sepenuhnya mendarah daging dalam diriku. Kakek, jangan khawatir. Bengkel kayu keluarga Chen tidak hanya akan berdiri di Shanghai, melainkan juga akan berdiri di dunia ini. Aku akan membuat ketam ini menyingkirkan debu di barang antik, sekaligus menyingkirkan kejahatan di dalam industri ini. Ayo, kawan lamaku. Kita pergi ke Louvre. Senja di kota. Sinar mentari senja menembus piramida kaca, menyebarkan cahayanya pada karya seni yang membawa peradaban manusia selama ribuan tahun ini. Aku mengenakan seragam kerja biru model tradisional. Di dada tersemat bros kunci luban mungil dari kayu. Tanganku menggenggam erat tam tua berukir pusaka keluarga Chen. Pada saat ini, sudah genap 3 tahun sejak aku meninggalkan bengkel kayu yang bocor di desa. Lihat, di sanalah kampung halaman jiwa bagi bengkel kayu keluarga Chen. Sebuah keajaiban modern dari keahlian tradisional. Bos Chen, kenapa ekspresimu masih begitu? Hari ini, semua media seni dari seluruh dunia sedang menunggu pidato penutupanmu. Aku tidak ingin berpidato. Aku hanya ingin mengetam hingga bersih bagian serat kayu yang belum sempat kakek lihat di sini. Tuan Chen, saya telah mempelajari restorasi seumur hidup, tapi saya belum pernah melihat ada orang yang bisa memberikan kayu sebuah jiwa. Bagaimana Anda melakukannya? Kakekku pernah mengajarkan satu hal, seorang pengrajin memperbaiki benda, tetapi yang dibenahi adalah hatinya. Chen Yang, apa rencana selanjutnya? Aset keluarga Zhao sudah selesai dilikuidasi. Uang kompensasi sebesar 50 juta itu kemarin sudah ditransfer seluruhnya ke rekening bengkel kayu kita. Apa kita akan buka cabang di New York? Barusan aku dapat telepon. Orang dari ibu kota ingin mempekerjakanmu sebagai konsultan khusus. Gajinya, kamu bebas minta berapa saja. Chen Yang, sekarang kamu benar-benar jadi orang nomor 1 di bidang ini. Manajer Wang, kita tidak jadi buka cabang. Soal tawaran jadi konsultan itu, tolong ditolak juga. Aku ingin kembali ke desa, kembali ke rumah tua itu. Aku ingin membuka sekolah di sana, khusus untuk mengajarkan keahlian-keahlian yang sudah tidak ada yang mau belajar. Aku ingin suara ketam keluarga Chen ini terus menggema di antara ladang bunga lobak itu. Hahaha, sialan, aku tahu tidak akan bisa menahanmu. Hebat, kamu yang mengajar.
Aku yang siapkan dana beasiswanya. Aku juga ikut. Kehidupan di kota ini terlalu kotor. Aku akan ke tempatmu untuk menghirup aroma serutan kayu. Untuk menyegarkan mata, angin kota ternyata tidak akan pernah bisa meniup hilang aroma kayu yang telah mendarah daging dalam diriku. Aku telah melintasi gunung dan lautan, memenangkan pertarungan kekuasaan, dan melawan keserakahan. Dan pada akhirnya aku sadar, hal yang paling kuinginkan adalah ketenangan saat melihat kakek duduk di bawah senja, mendorong ketamnya berulang kali. Kakek. Aku tidak kedinginan. Tanganku hangat kok.